Sejumlah rumah sakit di NTT rusak akibat gempa Sabtu lalu. Salah satu yang paling terdampak adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng. Bagaimana perawatan pasien yang dilakukan di sana? Kita tergabung dengan Luther Holana Pitulu, relawan Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan juga Dr. Indira Laksmita, spesialis Obgyn. Selamat siang, Dr. Luther dan juga Dr. Indira. Iya, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Baik, saya mungkin akan ke Dr. Indira terlebih dahulu. Gambaran kondisi di RSUD Ruteng saat ini terkait dengan penanganan dan juga perawatan pasien, karena ini salah satu rumah sakit yang terdampak yang paling parah sehingga harus dialihkan ke tenda-tenda darurat atau tenda-tenda pengungsian untuk perawatan. Sejauh ini bagaimana kondisinya, dokter? Oh iya dok, ya. Jadi untuk saat ini RSUD Ruteng saat ini pelayanan ada di tenda darurat dan ada juga RS lapangan darurat yang sedang dibangun oleh Kementerian Kesehatan. Jadi layanan ini terbagi menjadi dua. Hampir semua layanan 80% semuanya di luar gedung karena gedung mengalami kerusakan hampir 75% dan tidak aman kalau digunakan. Kementerian juga sudah mengakses, ada beberapa gedung yang dinyatakan layak dan masih bisa digunakan, salah satunya ya kamar operasi. Jadi praktis semua layanan ada di paling banyak ada di luar gedung. Sejauh ini seperti itu. Oke, saya ke Dokter Indira. Dokter, Menteri Kesehatan juga memastikan bahwa pelayanan salah satunya seperti operasi berjalan meskipun RSUD di Ruteng ini terdampak gempa. Bagaimana pengalaman Anda selama beberapa hari terakhir terkait dengan penanganan, kemudian juga mungkin salah satunya adalah operasi yang melibatkan ibu hamil atau ibu melahirkan di sana, dokter? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi per tanggal 15 Agustus, hari pertama impact gempa sampai dengan sekarang, itu totalnya ada 37 tindakan seksio sesarea laparotomi eksplorasi. Kebetulan memang kami kan salah satu rujukan di daerah Manggarai Barat. Otomatis dengan adanya gempa-gempa susulan, semakin banyak pasien ibu hamil yang dirujuk ke kami. Nah, tentunya kalau misalkan ada indikasi obstetri yang mengharuskan kita untuk tindakan SC, itu pasti langsung kita lakukan. Mungkin kemarin pada tanggal 20 Agustus itu kita mengalami gempa susulan yang memang tuh pusatnya di Ruteng ya, Mbak. Itu 5,7. Itu pada saat itu saya tengah melakukan tindakan seksio sesarea melahirkan bayi kembar waktu itu. Kebetulan karena kondisi kontraksi rahim ibu sedang tidak baik, sudah kita berikan berbagai macam obat-obatan tetapi tetap terjadi perdarahan, maka kita putuskan untuk angkat rahim. Tiba-tiba waktu itu timbul gempa 5,7 derajat, 5,7 skala Richter. Memang kita udah tidak punya pilihan lain, memang kita harus tetap stay di tempat, tetap melanjutkan operasi dan memastikan juga kondisi ibunya tetap stabil di tengah-tengah gempa. Alhamdulillah kondisi ibunya baik sekarang, kondisi bayi-bayinya juga sehat dan saat ini sudah bisa rawat jalan. Mungkin itu sih pengalaman yang cukup mendebarkan ya, Mbak, ketika harus melakukan operasi di tengah-tengah gempa. Oke, dokter, tidak ada pilihan tadi seperti yang dokter Indira sebutkan, namun memang kondisi ini harus terpaksa dilakukan, dialihkan ke tenda-tenda darurat. Salah satu kendala atau tantangannya adalah yang kami dapatkan informasinya juga terkait dengan cuaca atau suhu yang ada di sana. Mungkin bisa dibagikan bagaimana pengalaman ini dari dokter Luther dan juga dokter Indira. Ya, memang kalau di Ruteng ini suhunya dingin, Betul. sekitar 14 derajat sampai 20 derajat untuk di pagi hari. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk perawatan bayi-bayi untuk mencegah terjadinya hipotermi pada saat pasca persalinan. Tapi itu kami siasati dengan tenda dan juga sumbangan-sumbangan berupa selimut yang bisa membantu. Dan tantangan selanjutnya memang di RS lapangan yang letaknya lebih tinggi, suhunya juga akan lebih tinggi. Ini sudah ada RS lapangan yang bisa memfasilitasi penjagaan suhu yang lebih baik, yang sekarang akan sedang direncanakan untuk beroperasi dan kemungkinan akan ada relokasi juga untuk dari tenda darurat ini ke lokasi tersebut.
sambil memperbaiki dan merehabilitasi gedung RSUD Ruteng ini. Oke, Dokter Indira mungkin bisa menambahkan terkait dengan pengadaan rumah sakit lapangan yang saat ini mungkin juga bisa menjadi alternatif. Kemudian nanti apa pasien-pasien yang akan ditempatkan di rumah sakit lapangan, kemudian di tenda darurat, spesifikasi atau pilihannya seperti apa? Kalau berkaca dari pasien-pasien ibu hamil, tentunya kalau obstetri itu harus selalu berpasangan dengan departemen anak ya, Bu. Soalnya karena kalau misalkan kita setelah melahirkan, itu kan kita akan bekerja sama ke bagian perinatologi atau perawatan bayi baru lahir. Jadi kita harus memastikan bahwa di rumah sakit lapangan tersebut juga kayak di tendanya tuh kayak ada semacam penghangat juga ya. Betul. Bu, supaya kondisinya juga bisa stabil baik ibu maupun bayinya. Ya, saat ini juga izin saya tambahkan di RS lapangan yang bertugas dan pasien yang dipusatkan adalah pasien trauma akibat gempa. Tim juga berkoordinasi dengan relawan yang sudah ada dengan Dr. Sutomo dan juga Kemenkes. Di sana kami bersinergi untuk menolong pasien trauma di lapangan. Hari ini saja sudah ada 2 tindakan dan sedang akan dilakukan lagi 1 tindakan pembedahan dari tim relawan gabungan bersama di Rumah Sakit Lapangan Kemenkes. Oke, situasi ini tentunya jauh dari gambaran ideal, tapi memang tidak ada pilihan kembali lagi. Kita tahu ketika perawatan atau pemulihan pasca melahirkan, tidak hanya ibu namun bayi juga melibatkan tempat prematur dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian mengkondisikan itu, Dokter Indira, dengan keterbatasan? Ya, jadi untuk saat ini kalau perawatan bayi-bayi, terutama bayi prematur atau yang berat badan lahir yang rendah, memang masih dilakukan di rumah sakit lama, rumah sakit di RSUD Ruteng. Tapi memang itu kalau bayi yang stabil bisa rawat gabung, memang itu bersama dengan ibunya di tenda. Tapi kalau yang butuh perawatan lebih lanjut seperti diintubasi itu di gedung yang 1 lantai yang memang kokoh dan layak untuk digunakan. Oke, tentunya yang juga kita harus perhatikan adalah kondisi dari tenaga medis atau tenaga kesehatan di sana, mengingat kondisinya sangat-sangat jauh dari kata ideal. Dr. Luther mungkin bisa disampaikan kepada kami gambaran tenaga medis yang ada di sana. Kemudian ini kan juga memang harus kita tetap menjaga bagaimana para nakes ini bisa tetap menjalankan tugas di tengah keterbatasan ini. Ya, pada dasarnya kami bekerjasama dengan tenaga medis organik yang di RSUD Ruteng dan mengikuti arahan dari pimpinan kepala rumah sakit, saling mengisi. Jadi relawan akan membantu pos-pos yang di tenaga medis organik sehingga bergantian. Tentunya relawan juga tidak akan memaksakan diri dan tidak memaksakan juga karena akan bisa menyebabkan kelelahan. Jadi kita akan berotasi juga relawan dan kita juga koordinasi karena memang banyak sekali relawan dan tetap saja memang akan tujuannya untuk membantu RSUD satu pimpinan dari RSUD pemerintah daerahnya. Baik, terima kasih atas informasinya Dr. Luther Roholan Pitupulu, relawan Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan juga Dr. Indira Laksmita, spesialis Obgyn. Mudah-mudahan kondisinya segera dapat tertangani, pulih kembali, kemudian juga seluruh tenaga kesehatan diberkati dan masyarakat di Ruteng tentunya. Selamat siang, selamat kembali bertugas. Ya, terima kasih banyak.